Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Gimana kabarnya? Setelah 1 tahun lebih Komisi Remaja dan Komisi Pemuda GKI Cimahi tidak mengadakan ibadah secara onsite maupun online, hari ini kami kembali hadir untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun saat ini kita belum bisa berkumpul dan beribadah bersama di gedung gereja, kami berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan siap untuk datang dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita nyatakan kasih kita dengan senyum atau dengan tanda cinta kepada orang-orang di sekitar kita atau ke arah layar sebagai tanda salam damai. Salam damai untuk kita semua. So now, let's prepare your heart and let's praise the Lord. Teman-teman yang terkasih, mari kita merenungkan diri betapa seringnya, betapa banyaknya perlakuan atau perkataan kita yang mengecewakan orang di sekitar kita atau bahkan mengecewakan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami menyadari betapa banyaknya perlakuan, perkataan, maupun pikiran kita yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Maafkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Ya Tuhan, kami juga meminta penyertaan-Mu untuk tetap menyertai kita selama seminggu ini. Jauhkanlah kami dari segala dosa-dosa yang bahkan sering kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan dosa-Mu. Amin. Teman-teman, berita anugerah kita diambil dari Kisah Para Rasul 13, ayat 38-39, yang berkata demikian. Jadi, ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan dalam dialah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kau peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya kita semua dapat menyadari bahwa anugerah Tuhan sungguhlah megah. Mari kita naikkan pujian Gembala Baik bersuling nan merdu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami dapat melaksanakan peribadatan kaum muda yang kami laksanakan pada channel GKI Cimahi secara mandiri. Dan kiranya apa yang saat ini kami lakukan, Tuhan juga yang berkati. Dan biarlah semua yang kami adakan pada saat ini dapat menjadi berkat buat umat Tuhan yang mengikuti peribadatan kaum muda pada hari ini. Dan pada saat ini kami pun juga akan dituntun oleh firman Tuhan yang akan menyapa kami, mengingatkan kami bagaimana kami menjalani kehidupan pada masa muda kami. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, kiranya setiap hal yang akan kami dengarkan dapat kami terima dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita membuka bagian Alkitab kita dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan tekun membaca, mendengarkan, dan juga memelihara firman-Nya dari hari ke hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat kaum muda, dimanapun teman-teman berada saat ini. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kita punya tema, Use Your Influence. Nah, teman-teman, saya mau bertanya,
Pertanyaan pertama yang saya ajukan untuk kita semua, ada berapa banyak media komunikasi online yang kita gunakan? Pernah ngitung nggak? Ya. Dan seberapa sering juga kita membuka, mengaktifkan media komunikasi online kita? Ya. Apalagi dalam masa pandemi ini, teman-teman. Tentunya pasti lebih sering dari sebelum pandemi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa besar pengaruh media komunikasi online berpengaruh pada kehidupan teman-teman? Ya. Pengaruhnya besar atau sedang atau kecil gitu ya, itu pasti ada takarannya. Nah, pernah mengevaluasi tidak tentang hal ini? Nah, mengapa dua pertanyaan ini saya ajukan kepada kita semua terkait dengan bacaan kita hari ini, teman-teman. Bacaan kita hari ini dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita akan melihat di sini ternyata ada dua jenis pengajar. Yang pertama, pengajar palsu. Dan yang kedua ialah pengajar sejati. Apa bedanya dan bagaimana ciri-cirinya? Kita akan lihat bersama-sama di sini. Pengajar palsu itu berfokus pada dongeng, berfokus pada cerita-cerita nenek moyang. Ya. Sedangkan pengajar sejati itu fokusnya adalah pada sabda iman. Poin yang kedua dari pengajar palsu yaitu asketisme yang eksentrik. Apa itu ya? Istilah dari mana? Maksudnya adalah sebuah kesederhanaan. Asketisme itu kesederhanaan, tapi kesederhanaan itu ditonjolkan supaya orang lain tahu. Untuk menunjukkan kepada orang lain. Dilakukan bukan dengan ketulusan. Poin yang kedua dari pengajar sejati, latihan rohani yang sejati. Ya. Jadi menyeimbangkan antara hidup spiritual dan juga latihan kesehatan untuk fisik. Yang ketiga dari pengajar palsu yaitu mereka sudah merasa mengalami kebangkitan. Ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan itu, ajaran-ajaran itu, aturan-aturan yang ada, mereka merasa bahwa mereka sudah bangkit dari kehidupan masa lalu mereka. Sedangkan pengajar yang sejati meyakini bahwa kehidupan mendatang merupakan sebuah janji. Bicara soal kebangkitan yang kekal itu bicara soal nanti. Dan itu masih janji Tuhan. Dan tidak akan dialami oleh manusia yang masih hidup di dunia ini pada saat ini. Ya. Jadi, teman-teman, dari ketiga ciri ini dapat diketahui mana sebetulnya pengajar palsu dan pengajar sejati. Dari kehadiran pengajar-pengajar palsu, maka adalah namanya aliran sesat. Ya. Nah, aliran sesat ini menimbulkan kesalahan-kesalahan cara hidup berjemaat. Itu ada di ayat 1 sampai ayat 5 kalau kita lihat. Ya. Pemahaman mereka yang keliru membuat cara hidup mereka pun juga keliru. Jadinya sesat. Salah, ya. Nah, teman-teman, apakah selama ini ketika kita mengikuti media komunikasi online, kita sudah menelaah, kita sudah melihat dengan benar-benar, dengan baik, apakah yang mereka utarakan, yang mereka jelaskan, itu sesuatu yang bernilai kebenaran atau justru sebaliknya. Ya.
Sehingga ketika kita menerima informasi-informasi itu, ketika kita mendalami lebih lanjut apa yang mereka katakan, maka kita pun juga bisa menularkan kebenaran kepada banyak orang. Bukan justru sebaliknya. Ya, kalau dapat informasi yang keliru, tentunya juga menyebarkannya dengan keliru. Nah, teman-teman, melalui media komunikasi online apa saja yang biasanya kita follow dan kita posting? Ya, ini selalu berkaitan. Apa yang kita follow dan kita posting itu mencerminkan diri kita. Ya. Jadi, teman-teman, ketika kita memfollow, ya, baik dalam aplikasi apapun, dan juga kemudian kita memposting sesuatu, itu biasanya suka berkaitan. Ya, kalau kita suka memfollow tentang fashion, ya, biasanya kita pun juga suka memposting hal yang serupa. Ketika kita memfollow orang-orang yang suka kuliner, kita juga memposting hal yang sama biasanya. Nah, dan apa yang kita lakukan itu dari media komunikasi online yang kita miliki, itu mencerminkan siapa diri kita. Nah, jadi hati-hati teman-teman dengan apa yang kita follow dan kita posting. Ya. Orang bisa lihat apa yang kita follow dan kita posting dengan mudah. Nah, kita akan belajar dari tokoh yang saat ini menjadi inti, yaitu Timotius. Kenapa sih Timotius menjadi pengajar yang sejati? Kenapa bisa demikian? Timotius padahal berangkat dari seorang yang lahir dengan latar belakang perkawinan campur. Kenapa disebut perkawinan campur? Karena ibunya seorang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani. Ya, jadi dibilangnya adalah perkawinan campur. Karena tidak satu suku, satu daerah begitu ya. Nah, di dalam perjalanan hidup Timotius, dia mengenal firman Tuhan, dia mendalami firman Tuhan itu dari ibunya dan juga neneknya. Sehingga ya, ketika Paulus masuk sebagai rekan dari Timotius, itu Timotius gak buta-buta banget tentang firman Tuhan. Ya. Dan Timotius bisa berusaha untuk memahami apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan Paulus tentunya punya pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan Timotius dalam menjalani panggilannya. Ya. Jadi teman-teman, bagaimana pertumbuhan kita di dalam kita menjalani spiritualitas kita itu tentunya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, influence is power. Ya, punya kekuatan dan juga punya dampak. Jadi, teman-teman, ketika kita berupaya untuk mempengaruhi orang-orang yang di sekitar kita, kita ingat bahwa pengaruh itu punya kekuatan dan pengaruh itu punya dampak. Following mempengaruhi hidup kita, posting mempengaruhi hidup orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi kedua hal ini saling mempengaruhi, teman-teman. Tidak bisa dipisahkan, ya. Karena apa yang kita follow dan apa yang kita posting itu saling melekat di dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana prinsip use your influence? Ya, use your influence. Bagaimana prinsipnya kalau begitu? Kita akan lihat sesuai dengan firman Tuhan. Poin pertama yaitu tentunya berpegang pada firman Tuhan di ayat ke-13. Yang kedua, menjadi berkat
ayat 14 dan ayat 15. Dan kemudian yang ketiga adalah selalu bercermin di ayat ke-16. Ya. Cukup 3 hal ini. Kalau kita bisa lakukan 3 hal ini, teman-teman, maka kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tentunya pengaruhnya dengan positif. Ya. Nah, selalu bercermin. Jadi apa yang kita posting, apakah itu sudah menularkan kebaikan atau justru sebaliknya? Ya. Jadi ketiga hal ini menjadi dasar untuk kita menggunakan pengaruh kita buat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menuntun kita dan memampukan kita untuk menjadi influencer yang memberi berkat buat orang-orang yang kita ketahui, yang kita kenal, bahkan juga yang tidak kita kenal. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami kembali diingatkan dari kehidupan seorang Timotius yang telah Engkau percayai di masa mudanya untuk memberikan pengajaran sejati supaya setiap orang yang hidup di dalam pengajaran sesat dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Dan kiranya setiap kami pun memiliki tugas yang sama seperti Timotius. Ketika kami mengetahui ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, jauhkanlah kami dari semuanya itu. Bahkan kami pun juga terus berupaya untuk memperbaiki diri kami di hadapan Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami dapat meneladani Kristus yang ada di dalam diri kami. Dan kami pun juga mau berdoa untuk situasi yang saat ini masih ada di sekitar kami. Pandemi COVID-19, di mana juga beberapa waktu belakangan ini angka kenaikan COVID pun juga semakin meninggi. Kiranya Tuhan yang berikan pertolongan-Mu supaya setiap kami juga boleh patuh dan taat akan protokol kesehatan. Dan sertai juga pemerintah untuk mengambil kebijakan yang terbaik dalam situasi saat ini. Kami juga mau menyerahkan untuk kaum muda dimanapun Tuhan. Biarlah setiap kami dalam masa muda kami dapat mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan kami pun juga ditolong oleh Roh Kudus-Mu supaya kami punya pengaruh yang positif untuk orang-orang di sekitar kami. Sekalipun itu secara online, sekalipun kami tidak mengenal mereka. Dan kiranya kami pun juga dapat mendoakan setiap pasien-pasien yang saat ini berada di rumah sakit, yang entah apakah itu mereka menderita penyakit COVID ataupun juga sakit penyakit yang lain. Kiranya Tuhan yang berikan pertolongan di dalam diri mereka. Dan kami pun juga mau menyerahkan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk tugas akhir mereka, sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, bahkan juga sedang memiliki kebingungan untuk masa depan mereka.
Kiranya Tuhan saja yang membantu, Tuhan saja yang memberikan hikmat-Mu, supaya setiap langkah yang diambil pun juga dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menaikkan setiap syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memimpin kehidupan kami, dan kami yakini bahwa iman kami pun juga hanya tertuju kepadamu. Amin. Teman-teman, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur. Persembahan dapat dikirimkan lewat transfer atau scan QR yang tertera di sisi kanan layar teman-teman. Persembahan pada hari ini didasari dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menggerakkan hati kami untuk tetap mau memberikan persembahan. Ya Bapa, tolong terimalah persembahan ini dan pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Seperti yang disebutkan dalam 1 Timotius 4 ayat 14, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. So guys, mulailah untuk menyadari bahwa dirimu adalah influencer, dimanapun dirimu berada.
Teman-teman, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, Selamat hari Minggu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online perdana Komisi Remaja dan Komisi Pemuda GKI Cimahi. Ibadah online selanjutnya akan tayang di awal bulan Agustus. Sampai bertemu di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.